Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya kembali lagi akan menceritakan cerita yang berjudul Barep Kembar Sejarah Jawa bagian ketiga. Yang mengejutkan adalah bambu kuning itu rupanya bukan media untuk makhluk itu agar tidak mendekati saya di dalam kamar. Namun bambu kuning itu hanya sebagai wadah bagi makhluk itu untuk tidak tinggal di dalam rumah, karena ibu pernah melihat makhluk itu mengelus rambut saya. Makhluk itu selalu menemani saya di dalam kamar, namun ia akan pergi ketika saya udah tidur. Di lain hal, Pak Haji Sanah sudah mempersiapkan semuanya. Akan tetapi ada hal yang akan menimbulkan masalah besar di dalam keluarga besar saya. Bapak setidaknya tidak boleh lagi mengikuti tradisi yang dilakukan keluarga besar saya, karena yang namanya barep tunggal hanyalah salah satu dari tipu daya iblis yang sewaktu-waktu dapat menyesatkan lebih jauh. Namun hal ini tidak diterima oleh Pak Deno. Menurut mereka, semua orang berhak atas pilihannya sendiri. Semenjak saat itu, keluarga besar saya terbagi menjadi dua, mendukung untuk tidak melanjutkan tradisi atau tetap melanjutkan tradisi ini. Meski begitu, Pak Deno tidak lepas tangan. Semenjak beliau tahu bahwa saya berbeda, beliau menjalankan puasa mutih. Puasa yang dilakukan untuk memperkuat ilmunya, karena urusan tiang kembar tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Apalagi Mbah Nang sudah siap menurunkan kerisnya. Konon ketegangan ini bahkan membuat desa saya jauh lebih mencekam daripada biasanya. Di setiap sudut desa ditemui banyak sekali lembu tamu, yang kebanyakan berasal dari tempat yang jauh. Alasan mereka di sini karena tiang kembar adalah wadah bagi mereka untuk ikut masuk. Mas Ahyat bercerita, bila semenjak kejadian itu, saya dititipkan dan tinggal bersama Pak Haji Sanah selama 1 minggu. Dan beliau menceritakan asal-usul tiang kembar yang rupanya memiliki hubungan dengan ibu. Hal ini juga diketahui oleh Pak Deno. Ibu adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Rupanya sejak kecil ibu itu anaknya memang sedikit ndablek dan susah diatur. Namun hal yang gak diketahui adalah ibu itu kesayangan Mbah Buyut. Mbah Buyut ini bisa dibilang berilmu tinggi dan memiliki perewangan yang banyak sekali untuk menjaga rumahnya, karena Mbah Buyut adalah salah satu orang yang berada waktu itu. Ibu pernah cerita suatu waktu di mana rumah Mbah Buyut disatroni oleh maling. Belum masuk rumah dan hanya berniat untuk maling, namun si maling sudah ditangkap oleh makhluk yang besarnya setinggi pohon rambutan. Untung saja makhluk itu paham akan namanya perewangan, jadi beliau berteriak, "Kula nuwun," dan dijawab oleh Mbah Buyut dari dalam rumah. Ketika dijawab Mbah Buyut, maka otomatis perewangannya melepaskan maling itu dan kemudian pergi menjauh. Mbah Buyut baru sadar bila apa yang baru saja dia lakukan adalah melepaskan orang yang berniat maling. Di sini Mbah Buyut rupanya ngasih ibu semacam penjaga yang berwujud wanita mengenakan kebaya. Ibu dulu memanggilnya dengan Kembang Turi, karena kebayanya berwarna merah menyerupai kembang turi, berbeda dengan Mbah Buyut. Simbah yang merupakan ibu kandungnya ibu adalah muslim yang taat. Beliau menjauhi nilai kejawen dan mengajarkan anak-anaknya untuk tidak percaya hal itu. Semua anaknya nurut kecuali ibu. Di sini ibu dilatih oleh seorang guru spiritual, salah satunya adalah puasa malam. Konon puasa ini nggak bisa sembarangan dilakukan dan tingkat kesulitannya jauh di luar akal. Bahkan sebegitu sulitnya puasa ini bisa menyebabkan seorang manusia menjadi gila. Dasar ibu memang bandel dari kecil, beliau nekat melakukan puasa itu. Puasa itu hanya dilakukan selama 3 hari, dengan hanya meminum air putih setiap jam 12.
dan tidak boleh tidur bila belum melewati jam 3 dini hari. Namun ibu hanya bisa berpuasa selama 2 hari, karena pada hari kedua beliau didatangi 2 jin wanita yang berwajah kembar. 2 jin wanita kembar ini menawarkan kesepakatan bahwa ibu bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan hanya dengan syarat dia diperbolehkan tinggal dan mengikuti ibu. Perewangan ibu tidak suka dengan ini sehingga terjadi benturan yang membuat ibu jatuh sakit. Di sini Simbah tahu bahwa ibu rupanya melakukan hal-hal semacam ini, sehingga akhirnya ibu diruqyah dan ditemukan puluhan susuk dalam wajah ibu. Di sini Pak Haji Sana menjelaskan bahwa tubuh saya baunya sudah seperti pandan yang ditanak. Sedangkan tiang kembar saya memiliki aroma yang sama, dan mereka rupanya memiliki ikatan dengan 2 jin wanita itu. Dan selama ini 2 jin wanita itu rupanya masih mengikuti ibu, namun dari jauh. Sedangkan perewangan ibu yang dulu diberi untuk jaga ibu sudah dikurung setelah kejadian ruqyah itu. Hari itu juga bapak dan ibu saya setuju dan akan membawa saya pindah menjauh dari keluarga besar saya. Setiap malam sebelum tidur, ibu selalu membacakan saya sesuai perintah Pak Haji Sana. Selama sebulan penuh bergantian sama bapak dan setiap dibacakan, saya selalu sawan. Kadang meronta kepanasan, kadang kejang-kejang seperti orang ayan, bahkan beberapa kali membuat ibu tidak tega. Namun semua ini harus dilakukan untuk membuat tiang kembar saya yang berupa jin pengikut ini bisa menjauh. Sedangkan dari jauh, Pak Haji Sanah juga membantu dari rumahnya. Puncaknya ketika saya menjerit, bahkan Mbah Nang dan Mbah Dok sampai ikut menemani di dalam kamar, karena katanya rumah saya sudah dipenuhi oleh lembut. Di usia yang masih sekecil itu, saya dibawa ke Banyuwangi dengan Pak Haji Sanah dan Pak Deno. Sesampainya di sana, saya setiap harinya dijaga di dalam kamar kecil. Agar tiang kembar ini tidak mengikuti saya lagi, satu-satunya cara adalah membuat bau pandan yang ada di dalam tubuh saya dibuat kabur dengan cara menutup paksa mata batin saya yang katanya semakin sensitif. Namun efeknya saya bakal gampang sakit, namun untuk beberapa bulan saja. Dan Pak Haji Sanah juga mengatakan bahwa sewaktu-waktu lokasi saya bisa saja ditemukan lagi, dan bila itu terjadi, maka saya harus dibawa lagi kembali ke sini. Pak Deno sebenarnya punya alternatif lain. Dia kenal dengan seorang wanita tua yang bisa membantu saya untuk mengaburkan bebauan aroma badan saya. Namun ditolak sama bapak karena melibatkan banyak jin dan bapak juga sudah tidak percaya dengan Deno. Meski begitu, kelak saya akan dipertemukan dengan wanita tua ini. Rumah pendopo. Kejadian ini berlanjut ketika saya berurusan dengan makhluk penghuni pabrik tua. Hal yang dianggap Deno sudah berakhir dengan keluarnya makhluk itu dari tubuh saya. Rupanya mendatangkan 2 jin kembar yang sempat dulu datang ke ibu. Kali ini dia menampakkan wujudnya. Yang gak bisa saya lupakan dari wujudnya adalah senyumannya. Bibir mereka miring dengan mata tertutup rambut gimbal dan cara melihat saya dengan menekuk kepalanya ke samping. Setiap mereka mendekat, nyaris menyerupai seseorang yang tengah berjalan pincang tergedek-gedek. Setiap malam, satu dari mereka akan duduk di atas almari. Yang satunya menatap saya dari ujung kamar. Saya hanya bisa melihat mereka tanpa dapat berbicara dengan mereka. Namun anehnya, saya nggak merasa takut sedikit pun. Sebaliknya, nyaris saya selalu melihati mereka. Tapi setiap kali saya ingat peristiwa ini, amit-amit, saya nggak mau lagi lihat makhluk seperti itu. Terlebih ketika saya tidur, mereka akan menatap wajah saya dekat sekali dengan bibir miring yang terkadang menampakkan gigi ompong mereka.
Selama itu juga saya nggak tahu ternyata peristiwa ini lebih serius dari apa yang saya duga. Mata batin saya yang sempat ditutup oleh Pak Haji Sanah ternyata sudah dibuka oleh mereka, sehingga saya jauh lebih sensitif. Hanya saja mereka yang bisa saya lihat hanya mereka yang menghendaki saya lihat. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika saya lahir sebenarnya dua jin kembar ini selalu memantau keadaan ibu sama saya. Namun saya dianggap lebih menarik dibandingkan ibu karena konon saya jauh lebih kuat dari ibu. Ada satu hal yang harusnya saya jelaskan tentang ibu, yaitu soal hasil belajar kebatinan dan puasa yang seharusnya 3 hari. Memberi ibu sebuah kelebihan yang bisa dibilang membuat ibu sendiri ketakutan, karena nggak hanya terjadi 1 atau 2 kali, namun puluhan kali. Apa itu? Jawabannya praduga buruk bila Mas Didik diberi kemampuan ketika dia sakit hati. Orang yang menyakiti akan jatuh sakit. Ibu memiliki hal yang menakutkan bagi dirinya, bahkan orang terdekatnya, yaitu praduga buruk. Setiap kali ibu merasakan firasat buruk terhadap orang lain atau siapapun, maka firasat itu selalu saja menjadi kenyataan. Anehnya, firasat ini tidak muncul sesuai kehendak, namun muncul secara tiba-tiba. Pernah ibu menasihati tetangga saya untuk menghindari jalan ini, namun tetangga saya malah tetap nekat lewat jalan itu. Sebelumnya ibu tiba-tiba berfirasat bahwa tetangga saya terlihat berlumuran darah, dan kemudian kami mendapat kabar bahwa tetangga saya meninggal terlindas truk. Tidak hanya itu, masih banyak peristiwa yang gak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Karena itu ketika ibu mendapat firasat buruk yang berhubungan dengan saya, ibu selalu mewanti-wanti agar saya nurut apa katanya. Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kami akan sambung cerita kisah ini pada bagian ketiga. Jangan lupa like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.